Terima kasih Anda telah memilih video ini dan sebelum Anda menyaksikan video kali ini, Anda harus subscribe karena subscribe itu gratis, bro. Klik tulisan merah yang ada di bawah subscribe yaitu subscribe, klik lonceng yang ada di sebelahnya dan selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Arfianur. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana caranya menghapus data-data tidak penting di laptop agar laptop kita tidak lemot. Karena banyak yang tanya ya pada saya, Bang, gimana caranya supaya laptop saya nggak lemot, Bang? Gimana caranya ya? Karena laptop saya ini lemot banget nih, gimana caranya supaya nggak lemot? Nah, ini saya akan membuktikan gimana caranya supaya laptop kita nggak lemot. Ini kita coba lihat salah satu aplikasi ketika kita membuka aplikasi Microsoft Word, lemotnya seperti apa. Coba kita lihat ya. Kita lihat, kita klik start, kemudian kita buka Microsoft Word. Dia memerlukan waktu, nah nih loading memerlukan waktu berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Lebih dari 10 detik untuk membuka Microsoft Word ya. Nah, ini baru terbuka nih Microsoft Word. Lebih dari 10 detik, bahkan bisa sampai 15 detik lebih tadi ya. Ini ya. Nah, nih. Ya, tadi memerlukan waktu ya, cukup lama ya. Nah, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat laptop ini tidak lemot lagi, biar buka aplikasi apa aja kencang gitu loh. Gimana caranya? Nah, kita lihat ya. Sebelum kita melakukan langkah-langkah tersebut, kita ada beberapa info yang akan saya sampaikan, yaitu bentar saya akan membuka notepad biar teman-teman pada tahu semua ya. Sebentar, kita klik start dulu, kita pilih notepad. Nah, sebentar, infonya adalah, bentar saya ketik dulu info. Tulisannya kecilan, bentar saya gedein tulisannya dulu ya. Di font kita besarkan tulisannya dulu. Tunggu sebentar. Oke, jadi kita besarkan. Oke, kemudian nah, infonya adalah di langkah ini yang pertama, cara ini tidak akan menghapus data-data penting yang ada di laptop kita. Nah, jadi cara-cara ini tidak akan menghapus data penting di laptop kita ya. Jadi semuanya aman, seperti aplikasi-aplikasi yang kita sudah install, kemudian data-data kita yang ada di D itu tidak akan hilang. Data kita yang ada di C pun, di partisi C, tidak akan hilang, karena dia membuang data-data yang tidak penting atau sampah-sampah yang dihasilkan dari sistem itu yang akan dibuang, bukan dari data D atau data C, bahkan bukan dari aplikasi itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua adalah cara ini bisa dilakukan di Windows apa saja ya. Nah, cara ini bisa dilakukan di Windows apa saja, mulai dari Windows XP, kemudian Windows 7, lalu Windows 8, Windows 8.1 dan Windows 10. Semuanya bisa, dari yang kecil sampai yang tertinggi saat ini Windows 10. Jadi aman dilakukan. Yang pertama, tidak menghapus data-data. Yang kedua, bisa dilakukan di Windows apa saja. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, yang ketiga adalah cara ini boleh dilakukan secara tidak berurutan ya. Jadi nanti kurang lebih ada 6 langkah yang akan kita lakukan dari 1 sampai 6. Nah, itu teman-teman boleh memilih, entah itu dari angka yang ke-6 dulu, langkah yang ke-6 dulu, atau angka yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat.
Jadi bebas, nggak harus dari langkah pertama sampai langkah ke-6, tapi ke-6 langkah itu harus lakukan semua. Supaya apa? Supaya laptop kita benar-benar bersih gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan, bedanya ternyata kencang banget gitu, kayak baru diinstal gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan. Jadi semua langkah yang akan kita lakukan nanti, teman-teman harus melakukannya. Karena langkah itu boleh berurutan ataupun secara tidak berurutan, terserah teman-teman enaknya gimana. Yang penting semua langkah itu kita lakukan. Oke, baik ya. Ya, setelah info yang saya sampaikan ini, setelah teman-teman tahu, kita akan masuk ke langkah-langkah yang akan kita lakukan, yaitu langkah-langkah membersihkan laptop kita supaya tidak lemot lagi atau menjadi lebih kencang dan lebih cepat. Nah, seperti apakah langkah-langkah itu? Langkah-langkah membersihkan laptop, membersihkan data-data tidak penting yang ada di laptop kita. Seperti apa caranya? Simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja mengunjungi channel ini, bisa subscribe, komen, serta like video ini agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video tutorial berikutnya. Oke, lanjut ya. Ya, yang pertama adalah langkah yang pertama yaitu kombinasi antara keyboard tombol Windows dan huruf R. Jadi kita tekan sama-sama ya di keyboard, yaitu Windows plus R. Kemudian nanti setelah muncul kita ketikkan tulisan temp atau TEMP seperti ini ya. Sebentar, kita lihat, kita keluarkan dulu, kita minimize dulu. Oke, kita buka Windows plus R. Nah, ini hasilnya Windows plus R. Kemudian kita ketikkan temp, yaitu TEMP. Nah, kita lihat, nah di sini sudah ya, di sini ya. Ya, folder ini adalah folder yang berisikan data-data sistem yang tidak berguna ya, atau sampah, yaitu file-file ini adalah file yang dihasilkan dari aplikasi-aplikasi yang kita jalankan, aplikasi-aplikasi yang kita buka. Dia membuat file temporary yang disimpan di dalam folder ini ya. Jadi file ini nggak penting sebenarnya. Jadi kalau dia aplikasi itu kita buka, dia akan membuat sistem sendiri, membuat file sendiri yang akan disimpan di folder temp ini. Jadi ini kita hapus saja ya. Caranya kita select all atau Ctrl A. Kita hapus Ctrl A. Nah ya, kita hapus, kemudian delete. Kita delete saja. Nah, oke, yes. Nah, ini ada yang nggak mau nih. Kenapa dia nggak mau? Karena ada beberapa aplikasi yang masih jalan. Jadi kita tentang dulu, baru kita skip. Oke, kalau sudah, kemudian kita close. Kita close. Dan kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua apa? Caranya masih sama, yaitu tekan tombol Windows, tombol kombinasi Windows plus R, kombinasi di keyboard Windows plus R. Kemudian nanti setelah muncul, kita ketikkan lagi %. Nah, bedanya apa? Bedanya ada tambahan persen di depan dan di belakang kata temp itu. Oke, minimize dulu, kita keluarkan dulu. Maaf ya, jadi saya ngerekam pakai aplikasi Camtasia ya. Buat teman-teman yang pengen aplikasinya bisa download. Nah, kita klik tombol Windows plus R, kemudian akan muncul jendela run. Kita ketikkan %. Oke, nah ini lagi tampilan dari folder, isi folder temp. Bedanya apa dengan temporary yang tadi, folder yang tadi? Kalau ada persennya ini akan lebih masuk ke dalam ya, ketimbang dari temp yang biasa. Dia ini jauh lebih ke dalam, maksudnya dalam folder itu ke dalam lagi, ke dalam sistemnya.
Nah ini kita hapus, sama saja dari langkah yang sebelumnya. Langkah yang pertama yaitu kita select all juga, kemudian kita delete. Nah, oke, sama ada beberapa file yang masih berjalan, aplikasi masih berjalan, kita skip saja, skip lagi, nggak bisa di trigger ya karena dia berjalan, jadi kita skip. Oke, close. Kita masuk ke cara yang ketiga. Seperti apa? Ya, langkah yang ketiga sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kombinasi keyboard tombol Windows dengan huruf R, yaitu kita klik kita tekan tombol Windows plus R, kemudian ketikkan kata perfect. Kita buka ya Windows plus R, kemudian kata perfect. Nah, akan muncul ini. Nah, ini adalah dia minta akses ya, hak akses, yaitu sebelum masuk ke folder perfect dia harus minta akses, karena nggak semuanya bisa masuk ke situ. Kalau misalnya ini Windowsnya kita password, maka dia akan minta password. Tapi kalau ini tidak di password, maka langsung klik saja continue buat kita masuk ke dalam. Oke, continue. Nah, ini tampilan isi dari perfect ya. Isi dari perfect, folder perfect itu yaitu ini file-file dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang menghasilkan file-file sampah, file-file yang nggak penting, yaitu ya kita bisa langsung download, kita bisa langsung menghapusnya saja ya. Kita bisa langsung hapus, yaitu dengan cara select all atau Ctrl A, kemudian kita delete. Nah, dia akan hilang semua karena dia tuh berisi sampah-sampah aja ya. Oke, kemudian kita close, kemudian masuk ke langkah yang keempat, masuk ke folder directory C, partisi C, kemudian pilih folder Windows, kemudian pilih lagi folder software distribution. Nah, pertama masuk ke partisi C, kemudian pilih folder Windows, lalu kemudian pilih lagi folder software distribution, dimana yaitu ya kita lihat. Nah, ini ya, terlihat partisi C, kemudian folder Windows, kemudian kita pilih software distribution. Nah, ini kita hapus semuanya. Kita hapus semuanya. Ini adalah cache ya, atau yang biasa disebut cache, hasil dari kita penelusuran di internet. Ini kita hapus saja, hapus semuanya ya, delete. Nah, ini masih ada yang tertinggal, masih ada yang berjalan ya, kita hapus, kita lewatin. Oke, kemudian kita close ya. Kemudian kita masuk ke langkah yang kelima. Sebelum masuk ke langkah yang terakhir, kita masuk ke langkah yang kelima dulu. Tadi kita sudah masuk ke folder software distribution dan kita sudah hapus dan kita sudah hapus file-file yang ada di dalam folder software distribution itu. Kemudian kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah kelima. Langkah yang kelima itu kita di clean up partisi C. Kita di clean up partisi C seperti apa, yaitu dengan klik kanan, kemudian pilih properties, klik kanan di partisi C, kemudian properties. Nah, caranya di clean up yaitu di clean up partisi C, klik kanan, kemudian pilih properties. Oke, setelah pilih properties maka akan timbul jendela properties dari partisi C tadi ya. Nah, kemudian pilih lagi tab itu, yaitu disk clean up. Nah, kita disk clean up. Oke, biarkan prosesnya sampai selesai. Kita tunggu proses selesai ya, memakan waktu beberapa detik ya, nggak sampai beberapa menit.
beberapa detik aja ini. Kita tunggu sebentar sampai dia benar-benar dibaca apa-apa aja yang sudah penuh, yang harus dihapus, yang harus dibersihkan di C tadi. Tunggu ya sekitar 1 menit lah ya. Kalau misalnya laptopnya banyak banget sampahnya, banyak banget file-file hasil sisa dari aplikasi-aplikasi tertentu, dia akan bacanya banyak banget nih ya. Makan waktu ya kurang lebih nggak sampai 5 menit lah, paling sekitar 1-2 menit ini. Kita tunggu saja. Nah, ini akan keluar. Nah, hasilnya akan keluar ini ya. Nah, disitu dari Scalbin berapa sudah tadi tuh dari Scalbinnya ada sudah 6 GB, terus sudah kita hapusin tadi. Nanti kita centang saja semuanya hasil Scalbinnya. Kita kalau misalnya hasil Scalbinnya mau dihapus, silahkan dihapus. Kalau tidak ya misalnya mau dipilih-pilih dulu apa yang mau dihapus, bisa tidak dihapus. Tapi ini kita centang semuanya biar semuanya bersih. Oke, setelah centang semuanya kita langsung klik OK. Kita klik OK, kemudian clean up. Clean up. Oke. Nah, ini akan makan waktu. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Sambil berjalan ya. Nah, ini saya akan cepatkan videonya ya, biar tidak menunggu lama. Saya cepatkan videonya ya. Setelah selesai nanti dia otomatis langsung keluar ya, otomatis langsung menghilang jendela tadi. Nah, kita akan coba lihat di recycle bin sudah seberapa banyak, apakah sudah hilang semua ya. Ternyata yang hilang tadi itu adalah file-file yang habis kita bersihkan tadi. Karena ini yang ada di recycle bin saya ini adalah file-file yang bukan yang kita bersihkan tadi ya, tapi dari hasil saya delete pribadi, jadi tidak hilang dia. Oke, kemudian kita refresh dan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-6. Apa itu langkah ke-6? Yaitu langkah ke-6 ya. Langkah ke-6 itu sama dengan langkah 1 sampai ke 3. Klik kombinasi tombol Windows plus R, kemudian kita atur di registrasinya atau register dari sistem ini, dari Windows ini ya. Kalau yang dari 1 sampai 5 itu adalah menghapus, dan yang ke-6 atau yang terakhirnya adalah kita memperbaiki sistemnya, kita memperbaiki pengaturannya. Oke, kita masuk sama Windows plus R, kemudian kita ketikkan regedit, kemudian OK. Ya, di regedit ini kita pilih yang kedua ya, yaitu kita pilih yang kedua. Kita klik panahnya, bukan klik foldernya, tapi kita klik panahnya, kemudian kita cari kontrol panel, kemudian klik panahnya lagi, kontrol panel, kemudian kita pilih desktop, lalu kemudian kita pilih, kalau desktopnya kita pilih desktop folder ya, bukan panahnya. Kita pilih foldernya, kemudian pilih menu show delay. Nah, di menu show delay ini kita ganti value datanya ya, value datanya kan 400 nih, kita ganti 00. Nah, setelah kita ganti 00, jangan langsung diketik enter, jangan langsung diketik klik OK, tapi kita tekan enter. Fungsinya apa? Buat tekan enter supaya bisa merefresh. Nanti akan berkedip-kedip. Nah, itu adalah dia menandakan kalau dia sedang di refresh. Ini kita tekan enter supaya dia merefresh semua dari apa yang kita sudah lakukan tadi, dari pengaturan tadi ya. Kita tekan tombol enter. Nah, dia akan berkedip, berarti dia sudah menandakan bahwa sudah di refresh. Kemudian OK. Setelah OK, kemudian kita keluar. Nah, setelah kita lakukan dari langkah 1 sampai langkah 6, maka kita akan lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, apakah akan berubah atau tetap sama. Mari kita lihat, kita buktikan ya. Oke, kita minimize ya, kita buka aplikasi Microsoft Word. Kita buka. Wah, cepat sekali ya, cepat banget ya, nggak nyampe 3 detik, cuman 1 detik aja itu langsung buka Microsoft Word. Ini kita lihat bedanya, beda yang di awal dan yang di akhir.
sebelum kita lakukan langkah-langkah tadi, langkah-langkah pembersihan, dan setelah kita lakukan langkah-langkah pembersihan. Ya oke, terlihat sekali ya bedanya ya. Yang satu cepat banget dan yang satu ya lemot banget, karena tadi sebelumnya kita belum membersihkannya yang itu ya. Oke, sekarang kita coba buka Microsoft Excel. Kita coba Microsoft Excel apakah sama. Kita klik dan ya cepat banget ya, cuman 2 detik lah, 2 atau 3 detik aja ya. Nah oke, baik itu tadi dari semua langkah-langkah yang kita sudah lakukan, yaitu dari langkah pertama sampai langkah ke-6, boleh teman-teman lakukan secara berurutan dan hasilnya berhasil ya. Setelah kita coba semua dan hasilnya berhasil, dari langkah-langkah semua itu, yaitu dari langkah 1 sampai dengan langkah ke-6, itu bisa dilakukan secara berurutan atau juga boleh dilakukan dengan acak, terserah mau dari nomor 2 dulu atau dari nomor 3 dulu atau dari nomor 4 dulu, yang penting semua langkah itu dilakukan. Dan yang terakhir di refresh, kemudian coba dilihat apakah hasilnya berubah atau tidak. Jadi seperti itu. Oke ya, oke kita keluar dan kita refresh. Baik teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman semua untuk mensubscribe channel ini, channel saya ini, untuk membuat saya semangat, untuk membuat saya termotivasi lagi dan lebih semangat dalam membuat video-video tutorial. Dan jika teman-teman ada pertanyaan tentang tutorial apapun, tanyakan saja di komen, nanti saya akan menjawabnya. Oke, demikian, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.